Bayangkan kalau tiba-tiba Presiden Indonesia dengan bangga menyebut dirinya diktator paling keren di dunia. Apa yang bakal terjadi? Tiba-tiba kalian kaget, demo besar di mana-mana, kerusuhan di setiap sudut kota, trending Twitter, Instagram, TikTok, dan semua media. Tapi di El Salvador justru ini terjadi dan rakyatnya malah mendukung. Jadi gini, ada seorang pemimpin yang dengan santai menyebut dirinya sebagai diktator paling keren di dunia. Bukan dengan nada menakutkan, bukan dengan ancaman, tapi dengan gaya anak muda yang justru membuatnya semakin populer. Itulah Nayib Bukele, Presiden El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah yang saat ini sedang mengalami perubahan besar di bawah kepemimpinannya. Tapi yang menarik, Bukele bukanlah sekedar pemimpin biasa. Dia berdarah Palestina atau keturunan Palestina, bagian dari komunitas yang diam-diam punya pengaruh besar dalam politik negara itu selama puluhan tahun. Jadi bagaimana bisa seorang keturunan Palestina menjadi pemimpin yang berpengaruh di El Salvador? Apakah ini berarti El Salvador otomatis menjadi pro-Palestina? Dan apakah Bukele benar-benar seorang diktator? Atau hanya citra yang ia bangun untuk tetap relevan di era media sosial agar terlihat keren? Dia adalah keturunan berdarah Palestina yang kini memimpin sebuah negara kecil di Amerika Tengah, El Salvador. Namanya Nayib Armando Bukele Ortez atau sering disebut Nayib Bukele. Kisah ini tidak hanya tentang seorang pemimpin muda eksentrik. Ini juga tentang bagaimana seorang keturunan imigran bisa naik ke tampuk kekuasaan. Bagaimana politik di El Salvador berubah drastis dan bagaimana sejarahnya. Bagaimana geng kriminal tiba-tiba tunduk dengan orang ini. Hingga konflik Israel-Palestina ikut memainkan peran dalam kepemimpinan Bukele. Untuk memahami semua ini kita harus melihat ke belakang, ke sejarah panjang migrasi Palestina ke Amerika Latin, dan bagaimana mereka membentuk landscape politik di El Salvador. Palestina dan El Salvador, dua tempat yang seolah-olah tidak berhubungan tapi ternyata punya sejarah yang sangat dalam. Banyak yang tidak tahu bahwa El Salvador punya sejarah panjang dengan imigran Palestina. Mereka datang dalam gelombang besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama dari kota Bethlehem dan Yerusalem. Pada saat itu, ribuan orang Timur Tengah bermigrasi ke Amerika Latin untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan El Salvador menjadi salah satu tujuan utama. Di El Salvador, para imigran Palestina ini membangun komunitas bisnis yang kuat dan lambat laun mulai masuk ke dunia politik. Beberapa nama besar dalam sejarah politik El Salvador memiliki akar Palestina, termasuk Kevin Handel, Tony Saca, dan Nayib Bukele. Setelah Perang Saudara El Salvador berakhir pada tahun 1992, politik negara itu mulai didominasi oleh tokoh-tokoh keturunan Palestina. Dan yang paling menarik, meskipun ketiganya memiliki akar Palestina, jalan politik mereka justru sangat berbeda. Dan disinilah cerita menjadi menarik. Yang pertama ada Kevin Handel, pejuang kiri berdarah Palestina. Handel adalah tokoh penting dalam politik sayap kiri El Salvador. Dia merupakan pemimpin Partai Komunis El Salvador dan terlibat dalam perjuangan gerilya selama Perang Saudara El Salvador pada tahun 1980-an. Nah, setelah perang berakhir, Handel menjadi salah satu arsitek utama dalam transisi politik negara ini, membawa kelompok gerilya ke dalam sistem demokrasi. Dalam konteks leluhurnya yaitu Palestina, Handel punya koneksi erat dengan organisasi pembebasan Palestina, Palestine Liberation Organization yang dikenal dengan PLO. Selama era Perang Dingin, kelompok sayap kiri di Amerika Latin sering bekerja sama dengan gerakan perjuangan nasional di Timur Tengah, termasuk PLO yang berjuang melawan pendudukan Israel. Nah, kemudian ada Tony Saca, presiden kanan yang berakhir di penjara. Sementara itu, Tony Saca berasal dari spektrum politik yang berlawanan. Sebagai Presiden El Salvador dari tahun 2004 hingga 2009, Saca berasal dari Partai Konservatif Nasionalis Republikan Aliansi atau ARENA dan lebih condong ke arah kebijakan pro-Amerika Serikat. Saca memiliki pendekatan pragmatis terhadap Palestina dan Israel. Dia pernah memindahkan kedutaan besar El Salvador dari Yerusalem ke Tel Aviv sebagai langkah diplomatik. Tapi di sisi lain, dia tetap mempertahankan hubungan baik dengan para pemimpin Palestina. Namun karir politiknya berakhir tragis. Setelah meninggalkan kursi kepresidenan, Saca dihukum 10 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Nah, lalu bagaimana dengan Bukele? Bukele adalah anomali dalam politik El Salvador yang memulai karirnya sebagai wali kota milenial,
memenangkan pemilihan di Novo Scotland pada tahun 2012 dan kemudian menjadi wali kota San Salvador pada 2015. Gaya kampanyenya unik, memanfaatkan media sosial, membangun citra sebagai pemimpin muda yang anti kemapanan, dan sukses menarik perhatian generasi muda. Pada 2019 di usia 37 tahun ia terpilih sebagai presiden, mengalahkan kandidat dari partai-partai lama. Tapi sejak saat itu kebijakan Bukele penuh dengan kejutan. Ia berani menginvestasikan dana publik ke cryptocurrency, mempromosikan El Salvador sebagai surga Bitcoin, dan bahkan mencoba membangun pariwisata berbasis Bitcoin di pantai-pantai negara itu. Namun langkah yang paling kontroversial adalah caranya menangani kejahatan. El Salvador dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia karena kehadiran geng-geng brutal seperti MS-13 dan Barrio 18. Untuk mengatasinya, Bukele menerapkan kebijakan tangan besi, mengerahkan militer, memberlakukan keadaan darurat. Bukele mengumumkan keadaan darurat nasional dan menangkap lebih dari 70.000 orang yang diduga anggota geng. Ini membuat angka kejahatan menurun drastis, tetapi juga menimbulkan banyak kritik karena banyak orang yang ditahan tanpa pengadilan. Dia berani menangkap puluhan ribu orang tanpa proses pengadilan yang jelas. Namun pemerintah mengklaim mereka hanya menargetkan anggota geng dan menggunakan intelijen untuk mengidentifikasi mereka. Dan ini mereka sebut sebagai perang dramatis melawan geng yang mengubah El Salvador. Hasilnya tingkat kejahatan memang turun drastis, tapi dengan harga yang mahal. Hak-hak sipil terpinggirkan, kebebasan pers terancam, dan El Salvador kini memiliki tingkat penahanan tertinggi di dunia. Kalian bisa search di YouTube, penjara El Salvador sekarang. WKW yakin kalian bakal kaget. Kemudian banyak yang menyebut ini sebagai tindakan otoriter, tapi Bukele sendiri nggak peduli. Ia malah dengan bangga menyebut dirinya sebagai diktator paling keren di dunia. Karena pendekatan kerasnya terhadap kriminalitas, dia mendapatkan dukungan lebih dari 90% rakyat El Salvador. Ini adalah angka yang luar biasa untuk seorang presiden muda di era modern. A partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolos. Tapi bagaimana sikap Bukele terhadap Palestina? Apakah akar Palestina membuatnya lebih pro Palestina dibandingkan pendahulunya? Dengan latar belakang Palestina, banyak yang berharap Bukele akan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun kenyataannya tidak demikian. Ternyata sikap politiknya terhadap Palestina lebih banyak didasarkan pada kepentingan pragmatis ketimbang hubungan emosional dengan tanah leluhurnya. Ketika dunia sedang marah terhadap tindakan Israel di Sheikh Jarrah pada tahun 2021, Bukele diam 1000 bahasa. Dia menghindari komentar yang bisa membuat hubungannya dengan Israel terganggu. Bahkan saat perang di Gaza pecah pada Oktober 2023, Bukele justru menyamakan Hamas dengan geng kriminal di El Salvador. Dia mengatakan, sebagai orang Salvador keturunan Palestina, saya yakin hal terbaik yang bisa terjadi bagi rakyat Palestina adalah jika Hamas lenyap total. Banyak komunitas Palestina di El Salvador kecewa dengan sikapnya, karena mereka berharap Bukele akan lebih vokal dalam membela hak-hak Palestina. Namun alasan utama Bukele menjaga hubungan baik dengan Israel adalah kepentingan ekonomi dan keamanan. El Salvador memiliki banyak kerjasama dengan Israel di bidang teknologi dan pertahanan. Selain itu, Bukele juga ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel. Ini berbanding terbalik dengan Sheffiq Handal. Jika Handal dulu aktif mendukung perjuangan Palestina, dan Saka mengambil pendekatan yang lebih diplomatis, Bukele justru cenderung menghindari topik ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, saat dunia menggelar demonstrasi besar-besaran mendukung Palestina dalam kasus Sheikh Jarrah pada tahun 2021 lalu, Bukele memilih diam. Namun setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, ia akhirnya angkat bicara, dan pernyataannya mengejutkan banyak orang. Bukele bahkan membandingkan Hamas dengan geng kriminal di El Salvador, mengatakan bahwa kelompok itu justru menjadi penghambat bagi rakyat Palestina. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun ia keturunan Palestina, kebijakan luar negerinya tidak serta-merta berpihak pada Palestina. Sebaliknya, hubungan baiknya dengan Israel, terutama dalam bidang teknologi dan keamanan, bisa menjadi masalah di masa depan. Mengingat semakin banyak negara Amerika Latin yang mulai mengkritik Israel akibat serangan di Gaza. Menariknya, di dalam negeri Bukele juga terus memperkuat cengkramannya atas kekuasaan. Ia berhasil mengubah Mahkamah Konstitusi agar mengizinkannya mencalonkan diri untuk periode kedua.
Meskipun ini bertentangan dengan konstitusi El Salvador. Ia juga mengendalikan mayoritas di parlemen, memungkinkan dirinya untuk mengubah hukum sesuka hati. Nah, banyak yang mulai khawatir bahwa popularitas Bukele yang tinggi bisa membuatnya terus berkuasa dalam jangka waktu yang sangat lama, seperti yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin lainnya. Bukele telah menunjukkan bahwa dia tidak ragu untuk mengubah aturan, menghapus oposisi, dan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Sekarang dengan terpilihnya kembali Bukele untuk periode kedua, muncul pertanyaan besar. Apakah El Salvador akan semakin menjadi negara otoriter? Popularitasnya masih sangat tinggi, tetapi apakah itu akan bertahan jika kebijakan kerasnya mulai berdampak negatif pada ekonomi dan kebebasan rakyat? Satu hal yang pasti, dunia akan terus mengamati bagaimana perjalanan Nayib Bukele sebagai diktator paling keren abad ini. Sekarang gimana menurut kalian? Apakah Bukele adalah pemimpin yang dibutuhkan El Salvador? Atau dia justru membawa negara itu ke jalur otoritarianisme? Jadi apakah Bukele benar-benar diktator? Yang jelas El Salvador berada di titik balik sejarahnya. Kebijakan-kebijakan Bukele mungkin berhasil mengurangi kejahatan, tapi dengan mengorbankan kebebasan sipil. Dan di tengah meningkatnya kritik global terhadap Israel, posisinya yang cenderung diam bisa semakin memperumit hubungannya dengan komunitas Palestina di El Salvador dan dunia internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bukele adalah pemimpin visioner yang membawa El Salvador ke era baru? Atau justru sosok otoriter yang membungkus kebijakan dengan citra modern dan keren? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Kita lanjut diskusi di kolom komentar, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe WikiWek jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Terima kasih.